Sudah siap CG Luar biasa ya. Saya berharap semuanya udah ikut CG. Supaya bisa menikmati funnya CG. It's not fun without you ya. Kalau ada yang tertinggal itu rasanya hati ini juga ikut tertinggal gitu ya. Oke, saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang penggembalaan ya. Jadi masih nggak jauh-jauh juga dari CG Fun. Tapi sebelum saya masuk ke dalam firman hari ini, saya menyampaikan salam hangat dari Pastor John buat kita semua ya. Pastor John saat ini melayani di Pontianak, jauh sekali di Kalimantan Barat ya. Pastor John baru sampai tadi malam dan dia sudah bilang ke saya, sampaikan ke jemaat, udah kangen katanya sama jemaat gitu ya. Oke, hari ini ya multimedia bisa tampilkan slide saya kali ya. Judulnya adalah Should Not the Shepherds Feed the Flocks. Itu diambil dari Yehezkiel 34 ya. Nah, kalau nggak bisa pakai yang ini, pakai yang PDF aja kali ya. Karena hurufnya hancur semua. Oke, sampai di mana tadi saya? Baru sampai di judul, belum sampai di mana-mana. Should the shepherds feed the flock? Gembala itu, bukankah harusnya gembala itu menggembalakan jiwa-jiwa? Gitulah kurang lebih ya dari Yehezkiel pasal 34. Yuk kita buka dulu yuk Yehezkiel pasal 34. Ayat 1 sampai, wait sebentar ya. Ya betul. Ya ayat 1 sampai 10 kita baca sama-sama dulu. Seperti biasa saya nanti sambil baca juga sambil sedikit bercerita ya. Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan konteks yang lengkap dari firman ini. Oke, judulnya Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Oke, ini harusnya jadi red flag buat kita ya, jadi bendera merah buat kita untuk tidak menjadi gembala yang jahat. Gembala yang jahat itu apa? Nanti saya akan bagikan di dalam sepanjang sesi khotbah hari ini ya. Yuk kita baca dulu yuk, sambil menunggu multimedia menyiapkan slide saya ya. Saya bacain untuk Bapak Ibu ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Jadi ini Tuhan yang bicara ya. Kalau sudah ada tulisan beginilah firman Tuhan Allah, itu berarti perkataan Tuhan. Walaupun ada beberapa nabi yang menyalahgunakan itu ya. Di dalam Alkitab kita juga bisa cari itu. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Kalau dalam konteks hari ini, bagaimana CGL atau coach atau TL itu menikmati dombanya? Pertanyaannya kan itu ya. Pantesan kok wajah Anda. Oke, sorry ya. Saya ada plus ada minus jadi harus buka tutup kacamata. Dalam konteks hari ini yang CGL menangkat tangan dulu. CGL, halo. Ya, masa cuma 3, 4, 5, nah banyak. Oke. Ya, Jovom lambat banget angkat tangannya. Ya, apa konteksnya? Ini saya udah pernah bagiin di dalam CG saya. Jadi harusnya Jovi udah tahu, beberapa CG saya udah pernah tahu lah ya. Kalau dalam konteks sekarang, penggembalaan zaman sekarang, zaman now, gembala yang menikmati susu, bulu, daging dombanya itu seperti apa? Saya sempat tanya ini ke anak saya. Apa coba konteksnya saat ini gembala? Gembala itu di mana-mana kan kita itu justru dapat kerjaan dari domba ya kan, dapat kesulitan-kesulitannya, ya kan dapat kerepotannya. Tapi ada nikmatnya enggak sih? Kita dapat kreditnya yang pertama yang pasti. Ada kebanggaan dong jadi CGL, jadi coach. That's okay loh ya. That's okay, tapi jangan sampai kebanggaan itu berlebihan. Sampai kita mau menyandingkan diri kita dengan Tuhan. That's okay loh. Bangga jadi CGL itu that's okay. Anak-anak AOG saya lihat bangga banget jadi CGL. Ya itu sudah poin pertama, keuntungannya. Ya tentunya domba-domba kita nggak kita sembelih, nggak kita makan kayak domba secara harafiah ya kan. Tapi apa lagi yang kita nikmati sebagai gembala? Tahu nggak Bapak Ibu? Koneksi. Ya kan? Koneksi. Jadi punya banyak teman, jadi punya banyak kenalan, gembala itu. Ya walaupun domba-domba juga jadi punya banyak koneksi sih.
Ya saya dulu punya sekarang udah jarang kesini ya Pak Agus kalau tahu ya. Itu salah satu domba saya juga yang saya menikmati hubungan saya dengan beliau. Karena beliau banyak membantu kasus-kasus hukum di Mawar Syaron ya. Beberapa kali lewat saya, ya udah saya hubungkan ke beliau, ke Pak Agus ya. Beliau kebetulan bertugas di Polda ya, Kapolda. Tapi terakhir-terakhir ternyata banyak juga ya. Banyak juga dari GMS yang minta bantu sama beliau. Saya bilang udah langsung aja. Masa lewat saya semua, ntar kan saya jadi penghubungnya gitu kan. Jadi ternyata banyak banget gitu loh. Terus kalau ulang tahun ya kan. Ulang tahun di sini CGL-nya dikasih kue enggak? Dikirimin kue gitu ya, dibully enggak? Enggak ya, itulah keuntungan-keuntungan jadi gembala. Banyak Bapak Ibu keuntungannya. Nah jangan cuman mau nikmatin keuntungannya aja tapi dombanya enggak digembalakan. Ya yuk kita lanjut lagi ya. Ayat ketiga saya ulangin ya. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Ayat 4, kita nanti akan kupas ayat 4 ini. Ya, yang lemah, ini lihat gembala yang jahat. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Kita akan kupas ayat 4 ini satu persatu, tapi ibadah 2 kita hanya akan kupas yang lemah tidak dikuatkan, yang sakit tidak diobati. Nanti kalau mau tahu yang lebih serem, datang yang ibadah terakhir, itu serem banget. Itu serem banget Bapak Ibu, saya waktu bikin itu sampai hati saya nih mau menangis gitu ya, ngelihat ngelihat domba yang tersesat dan hilang. Ada loh, ada hilang yang tidak akan pernah bisa pulang selamanya. Ada loh. Firman yang bilang, bukan saya yang bilang. Kalau mau tahu nanti ikut ibadah terakhir ya. Di mana tadi saya sudah? Ayat 4 sudah ya. Sekarang ayat 5. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Bapak Ibu tahu nggak, domba itu binatang paling lemah, saking lemahnya semua binatang bisa makan dia. Ya jadi ini perumpamaan yang cakep banget ya. Saya tuh kadang-kadang punya kerinduan kalau sempat ke Israel. Ya banyak ya teman-teman yang udah ke Israel ziarah gitu ya. Saya tuh pingin memisahkan diri, saya pingin ketemu para domba dan gembalanya. Kita bisa banyak belajar loh. Banyak sekali. Ya banyak sekali. Kita tuh bisa banyak belajar tentang karakter domba dan gembala. Ya karena firman sering banget memakai perumpamaan itu ya. Yuk kita lanjut lagi. Ya ayat 6. Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Lihat, hati-hati. Firman selalu menggunakan gunung dan bukit itu sebagai simbol kehidupan yang baik. Oke, domba saking polosnya di kehidupan yang baik pun tersesat. Ya kan coba baca nih. Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit. Firman tidak bilang dia tersesat di lembah loh. Kalau lembah mungkin. Tapi domba ini saking stupidnya gitu ya. Sorry kata-kata saya ya. Saking dungu dan saking polosnya. Di bukit dan di gunung pun dia tersesat. Kasihan loh domba-domba kita itu. Dan somehow dia tidak tahu kalau dia tersesat. Dia merasa dia baik-baik saja. Kita lanjut ya. Mana tadi? Ya. Di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu hai gembala-gembala dengarlah firman Tuhan, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku. Melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala dengarlah firman Tuhan. Berkali-kali firman Tuhan. Ya, ini message yang Tuhan pingin tekankan berkali-kali. Kalau sampai dia ngomong demikianlah firman Tuhan. Ini paling sering disebut juga itu kalau saya nggak salah di Imamat. Di kitab Imamat. Kalau Bapak Ibu baca itu sering banget Tuhan menyebut, aku ini Tuhan loh. Yaitu dia mengingatkan, kamu itu siapa? Mau macam-macam sama aku gitu loh. Ya, beginilah firman Tuhan, lihat. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Bapak Ibu, kalau kita tidak menggembalakan, kita itu berubah status dari sekutu Allah menjadi seteru Allah.
Aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan, ini loh. Saya tidak pernah lihat Tuhan memecat kita loh, kecuali ini. Benar nggak? Ingatkan saya kalau saya salah. Pernah nggak Tuhan itu memecat kita? Nggak pernah loh, yang ada kita memecat diri sendiri. Pernah nggak Tuhan itu mengusir kita dari pelayanan? Dari CG? Nggak pernah. Yang ada kita yang mundur, kita yang cabut. Tapi yang ini keras banget loh. Lihat. Ya mana tadi? Aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka. Menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Oke, kita masuk ya Bapak Ibu. Kita mungkin bisa masuk ke slide. Saya akan sajikan kurang lebih top line dari menu saya sepanjang hari ini. No, kita bisa mundur lagi. Oke, di sini dulu ya. So akan ada 3 kali ibadah hari ini yang saya layani. Ibadah yang pertama semuanya tentang ayat 4. So kita akan kupas ayat 4. Coba kita baca lagi ayat 4 yuk biar gak lupa Bapak Ibu. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Bisa dilihat sambil dilihat. Tampilin aja menu saya gak apa-apa. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Bapak Ibu bisa dilihat di menu saya ini, di ibadah pertama ini saya hanya akan kupas 2. Karena ada 5 kan yang lemah tidak dikuatkan, yang sakit tidak diobati, yang luka tidak dibalut, yang tersesat tidak dibawa pulang, yang hilang tidak dicari. Ada 5. Nah ibadahnya cuma ada 3, ya udah saya bagi 2, 1, 2. Ya yang luka saya khususkan di ibadah 2 karena yang luka itu sulit ternyata, sulit beneran. Yang luka itu ternyata level fase domba yang menurut saya sulit. Sulit sekali sih, saya pernah beberapa kali juga punya domba yang terluka. Sampai sekarang gak sembuh-sembuh, sulit memang. Ya, tapi yang pertama pemanasan dulu gak terlalu sulit. Ya, yang lemah dikuatkan dan yang sakit diobati. Strengthen the weak atau heal the sick. Ya, nah yang menariknya Bapak Ibu, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Saya tampilin supaya Bapak Ibu bisa lihat tabel saya. Nah ini bagus banget, sip. Saya coba masukkan ke 5 fase tadi ke dalam grafik XY ini. Bapak Ibu ya. Jadi yang, kalau yang tegak itu apa? Y ya. Kalau yang grafik Y itu adalah level hubungan kita dengan Tuhan. Paham Bapak Ibu? Yang yang garis X itu adalah rentang waktu. Gitulah ya, paham ya? Jadi semakin tinggi hubungan kita berarti kotaknya nanti semakin tinggi, semakin lama waktunya berarti kotaknya akan semakin ke sana. Nah kalau saya tempatkan semua ke 5 fase domba itu ke dalam grafik ini, gambarnya seperti ini. Ya ada merah, kuning, dan hijau, backgroundnya Bapak Ibu bisa lihat ada warna merah, kuning, dan hijau. Yang merah itu berarti hubungan dengan Tuhannya bahaya banget. Lagi dalam zona bahaya, jarang banget itu pasti hubungannya, atau bahkan gak pernah berhubungan sama Tuhan. Yang kuning lumayan lah, medium ya mungkin bolong-bolong gitu ya. Yang hijau hubungannya lagi bagus sama Tuhan. Nah kita bisa lihat tuh Bapak Ibu, bahkan yang lemah menurut saya itu masuk di kuning. Ya, bukan berarti yang hijau tidak bisa lemah. Tapi yang hijau menurut saya secara rohani dia mandiri, dia bisa menguatkan dirinya sendiri. Oh saya juga berapa kali lemah loh Bapak Ibu. Lemah loh, kalau lemah itu beneran aduh saya tuh udah gak bisa mikir panjang. Ya untung saya punya istri yang lebih tenang gitu ya. Jadi dia bisa menenangkan jiwaku. Bukan Tuhan itu ya. Yang kuning saya masukkan yang lemah. Jadi kalau kita baca di sini yang lemah itu artinya hubungan dengan Tuhannya di zona kuning. Ya bolong-bolong lah ya. Tapi kejadiannya itu masih awal. Masih belum terlalu lama. Cara gampangnya kalau yang lemah ini dibiarkan lama-lama dia akan hilang. Gitu Bapak Ibu. Nah gampangnya gitu. Ya paham gak ya? Bisa ngikutin saya ya? Kalau nanti di sini ngerti jadi enak nanti bisa ngikutin khotbahnya. Lemah, sakit, luka, sesat, hilang. Nah kita maju lagi ke slide berikutnya yuk. Nah oke. Saya coba kasih beberapa petunjuk ciri-ciri orang yang lemah,
sakit, luka, sesat, dan hilang. Kurang lebih seperti ini. Ya, Bapak Ibu nanti waktu saya bacain sambil diingat-ingat ya, sambil dipikir-pikir gitu. Nanti saya kasih waktu lah 5 detik gitu ya untuk memikirkan siapa ya kira-kira anak CG ku yang di dalam fase ini. Gitu ya, coba kita lihat yang lemah. Yang lemah nanti kita akan masuk lebih dalam, ini singkat-singkatnya dulu aja ya. Yang lemah itu biasanya tipe jenis, Bapak Ibu tahu eustress, lawannya distress. Kapan hari John Mantova pernah bawain tentang ini. Manusia itu punya 2 jenis stres, eustress sama distress. Distress itu yang stres sungguhan. Stres yang bikin Bapak Ibu nggak bisa tidur, yang aduh beneran sampai Bapak Ibu sampai mungkin tekanan jiwa, frustrasi, depresi dan lain-lain. Kalau eustress itu sebenarnya stres yang baik. Bapak Ibu itu cuma terlalu sibuk saja, kelelahan. Itu fase yang lemah. Tipe-tipenya eustress, biasanya dalam hal parenting. Atau biasanya dalam hal pekerjaan. Atau dalam studi. Yang parenting misalnya. Halo Bapak Ibu yang baru punya anak. Maaf ya, maaf. Saya nggak menyindir siapa-siapa. Yang baru punya anak biasanya tendensinya, kecenderungannya meninggalkan pelayanan, CG, dan lain-lain. Saya juga nggak bilang Bapak Ibu baru keluar dari rumah sakit langsung pelayanan loh ya sambil netes-netes darahnya gitu. Enggak, bukan. Jangan tarik semua pernyataan saya ke titik paling ekstrim. Bukan, tapi berusahalah untuk segera kembali. Ya, atau baru dapat pekerjaan. Nah itu biasanya mulai menarik diri dari semua aktivitas rohaninya mulai berkurang. Atau pindah kota. Nah, jadi dia tuh cuman bingung aja sih, cuman bingung karena terlalu banyak activity baru. Itu jenis yang lemah. Termasuk dalam pelayanan bisa terjadi loh. Saking sibuknya pelayanan sampai nggak membangun kehidupan rohani pribadinya. Bisa. Tapi itu masih kategori mild lah ya, kategori yang lembut lah, yang tipis-tipis lah ya. Coba dipikirin 5 detik, saya kasih waktu 5 detik pikirin anak-anak CG-nya. 1, jangan disebut namanya, di dalam hati saja. 2, 3, jangan tertidur. 5. Oke, sekarang saya kasih waktu 5 detik lagi untuk memikirkan apakah Bapak Ibu masuk di fase ini. 1, 2, 3, 4, 5. Fase berikutnya, sakit. Ya, ketika sakit, Bapak Ibu biasanya rohnya sakit, kehidupan rohaninya sakit. Dia mulai menjauh dari semua yang berhubungan dengan Tuhan. Absen panjang di ibadah, di CG, di pelayanan, saat teduhnya juga mulai hilang. Ya, udah benar-benar dia mulai menarik diri walaupun masih bolong-bolong. Ya, that's why saya mulai put dia di antara kuning dan merah. Sedikit lah, saya nggak tahu persentasenya, nggak bisa diangkakan, jadi saya taruh kurang lebih segitulah. Itu yang lagi sakit roh. Kalau yang tadi cuman bingung aja. Kalau yang ini udah mulai sakit. Ya, rohnya udah mulai sakit, dia mulai menarik diri dari kehidupan rohaninya. Itu ciri-cirinya. Nah biasanya ada dosa atau perilaku kecanduan yang mengikat dia sehingga dia sakit rohnya, dia merasa tidak layak untuk datang ke gereja, dia nggak suka beraktivitas rohani karena dia merasa belum bersih. Dia didakwa terus sama iblis. Bedanya yang ini lebih mild sakitnya. Contoh, menurut saya merokok saya masukkan ke sini. Pornografi saya masukkan ke sini. Nanti muncul lagi di sesat. Masih ada tuh. Ya di bawah kan Bapak Ibu bisa lihat sinful and addictive behavior. Kalau yang disesat itu seperti LGBT, transgender, transable. Sekarang ngeri ya, ada transable, transracial. Wih, itu sudah masuk di sesat. Ya, sekarang Bapak Ibu pikirin 5 detik lagi untuk yang sakit. Anak-anak CG yang sakit, coba dipikirin di dalam pikiran, gak usah disebut. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya Bapak Ibu pikirin sendiri. Bapak Ibu masuk dalam fase sakit gak? 5 detik. 1, 2, 3, 4,
5. Oke, berikutnya saya akan cepat saja karena Bapak Ibu tidak akan saya berikan yang 3 ini. Ibadah 1 cuman yang 2 pertama ya. Yang ketiga itu luka atau injured. Kalau sakitnya berkepanjangan karena orang sakit itu tidak membentengi dirinya dengan kehidupan rohani. Dia akan mudah terluka nanti. Mudah tersinggung, mudah marah dan lain-lain. Itu hal simpel aja bisa terluka loh. Bisa terluka karena pemimpin, karena pelayan, even pelayan di gereja loh. Parking ministry aja bisa dimusuhin loh. Ya, kalau tipe jenis luka ini, makanya saya bilang ini mulai bahaya sih. Perlu penanganan khusus ini. Setelah luka, sesat. Karena dia kelamaan luka, dia merasa lukanya itu, dia merasa jadi korban, dia menarik diri dari semuanya. Udah hilang ini, udah mulai menarik diri, udah mulai tersesat. Ya, dia udah mulai benar-benar hilang. Belum hilang yang banget hilang, tapi dia udah tersesat. Dia pingin pulang sebetulnya, yang tersesat ini ya, waktu saya bikin tuh saya sampai mau nangis. Orang-orang tersesat tuh ternyata pingin pulang. Tapi mereka tidak tahu jalan pulang. Nah yang lebih bahaya, karena sudah kelamaan tersesat, dia hilang. Dan hilang itu nanti ada 2 jenis. Ada hilang yang hitam ini dari lahir dia nggak terima Yesus. Non-believer since birth. Dari lahir, ya jelas dong orang hilang. Yang hilang di sini, dia murtad. Kalau yang murtad nggak ada jalan kembali ya Bapak Ibu. Saya sedih banget ya. Saya sempat tadi malam tuh mikirin aduh masa Tuhan gak ada jalan kembali. Saya coba cari firman-firman. Gak ada. Beneran gak ada. Anda menyalibkan Yesus 2 kali. Gak ada harapan. Ya ada ya firmannya di Ibrani. Nanti kita bahas itu di ibadah terakhir. Yuk kita masuk sekarang. Yang lemah dikuatkan. Silakan slide-nya bisa geser. Bapak Ibu ketika ketemu orang yang lemah, enaknya diapain gitu kan? ya pasti dikuatkan ya, yang lemah dikuatkan. Ada 3 hal yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika ketemu jemaat yang lemah. Ya, jemaat yang lemah itu tadi saya bilang biasanya tipenya nggak jauh-jauh dari tipe-tipe jenis stres. Stres parenting, pekerjaan, ya studi, kayak gitu-gitu loh. Mereka itu hanya bingung Bapak Ibu. Mereka itu hanya bingung dan butuh bantuan mengurai kekusutan. Coba Bapak Ibu ya, ketemu sama anak CG yang lagi kusut gitu ya. Sebetulnya dia nggak ada masalah kok dengan CG, dengan gereja. Cuman dia bingung sendiri menata agenda kehidupannya. Duduk aja bareng dia. Nanti Bapak Ibu bisa ketemu tuh, ini loh ngapain kamu kayak gini. Loh ini hilangin aja, kamu nggak usah lah ngelesin anakmu kayak gini. Nanti dia bisa, oh iya ya gitu loh. Ya, jadi ini orang yang bingung saja Bapak Ibu ya. Jadi please, jangan mengatasnamakan kebingungan untuk meninggalkan Tuhan ya, terlalu murah harganya. Kita tidak semurah itu ya, walaupun saya tahu karya salib juga tidak ada harga yang bisa menyaingi itu ya. Tugas yang lagi bingung ini adalah sebetulnya gampang sih belajar dari orang yang pernah menang atas kebingungan. Ya, ada 3 hal, banyak cara menurut saya, tapi dalam pengalaman saya menggembalakan, saya pikir cara-cara ini yang lumayan efektif. Ya, lumayan membantu kita untuk menguatkan orang yang lemah. Yang pertama, perkataan yang membangun aja kok Bapak Ibu. Ya, self-motivated utterances, pernyataan-pernyataan yang membangun. Ya, orang-orang bingung kayak gini nih ya, kadang-kadang tuh cukup dikasih tahu gini loh, it's okay kok, it's okay. Ya, dia tuh kadang-kadang gini loh, sering misalnya karena agenda yang padat, ini belum sakit loh ya, ini belum sakit loh. Ini masih level bingung ya, masih level lemah. Cuman kadang-kadang mulai dia itu jengkel sama suaminya, jengkel sama istrinya. Nah kita cukup bilang that's okay kok, normal kok. Banyak kok anak-anak rohaniku yang lain juga kayak kamu. That's okay, itu menghibur loh. Daripada Anda bilang wah celaka Anda ini. Bahaya ini, rumah tangga Anda besok kayaknya bakal hancur. Jangan, walaupun memang besok bakal hancur. Ya. Kata-kata kayak itu tuh membantu loh Bapak Ibu, jangan remehkan itu. Tapi jangan mengobral. Jangan mengobral, gak perlu memberikan ungkapan-ungkapan obralan. Yang seharusnya kita tidak perlu ungkapkan, kita ungkapkan secara murah. Enggak, kamu gak apa-apa kok, gak apa-apa kamu ini, baik-baik. Padahal Anda tahu dia dalam bahaya gitu loh ya, jangan juga. Tapi sampaikan self-motivated utterances-nya yang benar. Atau contohnya gini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa puji apa yang bagus dari dia. Gitu loh. Tapi aku lihat kamu udah ini loh, udah bagus loh, udah kembali ke pelayanan gitu. Kayak gitu loh.
puji yang bagus. Itu membantu loh Bapak Ibu. Ya, atau seperti apa ya, it's okay, apa yang lagi ngetop, it's okay to be not okay. Gak apa-apa kok, stres itu gak apa-apa, bingung itu gak apa-apa. Ya, it's okay to be not okay. Gak apa-apa kok kalau menjadi tidak apa-apa, gitu ya bahasa Indonesianya. It's okay to be not okay. Itu juga membantu Bapak Ibu. Ya, gembala-gembala harus jangan pelit-pelit memuji, menghibur dengan kata-kata yang menghibur. Ya, yang kedua, ini akan banyak poinnya Bapak Ibu, ada 6 poin, jadi kita harus cepat. Tuh, waktunya udah tinggal 28 menit. Nomor 2 Bapak Ibu, temukan cara menang yang cepat. Atau bahasa Inggrisnya itu quick win. Ya, cari saran-saran yang tactical tapi biblical dan berikan ke mereka. Enggak apa-apa. Jadi quick win itu gini loh Pak, apa sih ya? Quick win itu kalau Bapak Ibu kasih jalan keluar itu akan membereskan banyak sekali masalah dia. Itu quick win namanya, menang cepat. Jadi kadang-kadang kita perlu lakukan hal-hal yang kalau kita yakin itu dilakukan itu akan cepat pulih, akan cepat mendapatkan hasil. Nah, gitu loh quick win. Ya, contoh, kalau misalnya ada anak CG Anda yang bingung pelayanan di tengah-tengah padatnya agenda. Kasih aja saran-saran yang taktikal, banyak loh Bapak Ibu. Ya even termasuk anggota-anggota CG yang nggak pernah CG dengan sekian banyak alasan, itu ternyata semua ada jalan keluarnya loh Bapak Ibu. Banyak, tapi orang bingung memang cenderung langsung memutuskan dirinya, dia udah malas memikirkan lebih jauh, dia akhirnya memutuskan untuk tidak ada jalan keluar. Banyak loh Bapak Ibu, banyak loh ya, banyak. Contohnya ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya susah pelayanan karena agendanya padat, pelayanan itu Bapak Ibu bisa bicarakan dengan semua departemen ya. Bisa dibicarakan misalnya saya cuma bisa slotnya dalam 1 bulan 1 kali. Coba bicarain. Ya, atau apalagi misalnya saya cuma pelayanan di jam tertentu. Banyak, percaya sama saya banyak pelayanan itu. Kalau Bapak Ibu nggak bisa pelayanan, Bapak Ibu misalnya rindu pelayanan di A. Dan sudah dibicarakan sama ketua departemen. Nggak ketemu juga caranya. Menurut saya loh ya, daripada Bapak Ibu nggak pelayanan, cari pelayanan lain. Serius. Jangan berhalakan kehendakmu. Jangan berhalakan passionmu. Kalau sudah nggak bisa pelayanan di PAW misalnya. Nggak bisa PAW nih. Ya sudah. Jadwalnya nggak memungkinkan, apalagi ada grup-grupnya ya. Setahu saya ini ada grupnya kan PAW. Nggak bisa cerai berai nih, nggak bisa Freddy dipasangkan Sony. Ya bukan Sony. Ya nggak bisa dia. Susah kan, terikat kan? Ya sudah. Ya sudah, gimana kalau Anda jadi asyir? Ya, itu masih lebih baik daripada Bapak Ibu tidak pelayanan. Ya, masih banyak jalan keluar. CG. Aduh, apa ya? Ini saya contoh-contoh praktis semua ya. Kalau di family itu yang sering itu anak. Susah anakku ini jam tidurnya terus belum lagi kelakuannya gitu ya. Saya nggak tahu ya, tapi saya yakin lah semua CGL juga nggak pernah ada masalah dengan anak-anak ya. Saya juga udah sangat terlatih dengan anak-anak ya. Saya udah berapa tahun menggembalakan CG dan banyak anak kecilnya. Anak kecil yang sangat aktif. Dan saya suka sama mereka, saya mengasihi anak-anak itu. Walaupun waktu saya sharing itu barang-barang bisa lewat tuh. Ngeri kalau anak-anak gitu ya. Nanti saya lagi sharing dia manggil mamanya, "Ma pipis," mamanya pergi, "Ma makan," mamanya pergi. Akhirnya saya cuma sharing berdua sama istri saya gitu. Ya pendengarnya cuma istri saya loh, yang lainnya semua pada ngurus anak. Gak apa-apa. Ya jadi kalau ada orang tua yang seperti itu ngomong gak apa-apa. That's okay. Ya sudahlah ya. Itu kadang menghibur ya, tadi yang nomor 1 ya, kata-kata yang menenangkan itu menghibur. Gak apa-apa kok. Ya mereka empunya kerajaan surga loh. Tuhan bilang, jangan apa katanya, jangan menghalangi mereka datang padaku, mereka empunya kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Siapa Anda mau menghalangi anak-anak datang? Pastor John sempat sih kasih saran, coba ya di dalam CG itu dipikirkan, misalnya waktu orang tuanya CG, ada juga yang mimpin untuk anak-anaknya. Jadi kayak Eagle Kids di dalam CG. Bagus juga saya bilang, cuman ya belum sempat dikerjain aja sih. Ya,
Banyak cara Bapak Ibu. Ya tapi Bapak Ibu kita cenderung memutuskan nggak CG. Kalau kerja aja Bapak Ibunya bisa ninggal anak. Lah kalau CG seminggu sekali nggak bisa. Bener nggak? Lah kerja kamu setiap hari loh 8 ke 5. Lah CG cuma 8 ke 10. Malam sekali masa nggak bisa? Percayalah sama saya Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sebetulnya bukan menjauh dari CG. Bapak Ibu itu ya daging kita. Itu otomatis menjauhkan kita dari Yesus. Percaya sama saya. Itu orang-orang percaya yang yang tidak mau CG, tidak mau ke gereja karena saya susah banget ngomongnya. Karena tersandung oleh anggota CG lain. Jadi ada anggota CG lain, anggota CG atau anggota gereja lain yang menurut dia kenal dan dia tahu kelakuan orang itu, terus gara-gara orang itu dia nggak mau ke gereja. Jadi orang gereja menjadi batu sandungan buat dia, gitu dah. Sama, Bapak Ibu pikir alasannya orang itu? Bukan. Saya sudah mempelajari masalah ini cukup lama. Masalah utamanya adalah daging kita yang diduduki oleh iblis menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Selalu. Pasti. Bapak Ibu mau berdebat sama orang itu, saya ajarin ya berdebatnya. Tapi jangan dipakai. Ya jangan dipakai. Kalau ada orang yang keberatan, oke saya keberatan, saya gak mau ke gereja. Kenapa? Gara-gara itu tuh, siapa? Acong. Si Acong tuh, misalnya namanya si Acong. Masa ke gereja kelakuannya kayak gitu? Saya gak mau ke gereja. Oke. Gak mau ke gereja ya, oke gara-gara si Acong. Oke Acong ini Kristen ya, Kristen tuh kok. Masa kayak gitu? Oke. Jadi engkau mau ikut agama lain gitu? Iya agama lain aja. Saya nggak berani sebut nama agama ya di sini. Agama apa? Oke. Kok kira-kira di agama A semua orangnya pasti baik ya kok? Enggak juga sih. Lah kalau gitu sama aja kan? Ya sudah agama B katanya. Oke. Agama B kira-kira kok di seluruh dunia nggak ada orang kayak si Acong? Ada juga sih. Nah terus ya sudahlah kalau gitu saya nggak mau main agama-agamaan, ateis aja. Oke. Kok kira-kira orang ateis di seluruh dunia baik semua? Nggak ada yang kayak Acong? Enggak juga sih. Ya bingung kan? Lalu terus gara-gara apa engkau? Sudah kalau gitu saya mati aja. Ya oke. Kalau gitu kok orang yang mau mati pun kira-kira baik semua nggak di dunia ini? Enggak juga sih. Lah bingung kan? Bingung. Jadi Bapak Ibu itu menarik diri bukan karena si batu sandungan. Walaupun saya akan bilang ya jadi gembala jangan menjadi batu sandungan ya. Tapi orang-orang yang mencari batu sandungan itu sebetulnya mencari alasan. Dia cuma pengen menjauh dari Tuhan. That's it. Bukan karena Acong. Sorry ya kalau ada yang namanya Acong. Ini hanya kebetulan ya. Lanjut. Itu perkataan yang, itu yang quick win. Ya. Contoh yang Bapak Ibu bisa dapatkan di Alkitab itu Musa dan Yitro. Musa itu loh level rohani setinggi itu masih bingung. Mengatur 600.000 bangsa Israel. Semua ketemu dia kan. Tahu ceritanya kan di Keluaran. Ayo ada masalah ketemu dia ya mati berdiri kamu kata Yitro. Pecah, bikin pemimpin berapa? 10.000 ya? 10.000, 1.500, berapalah. Sampai akhirnya 10 ya kalau saya nggak salah. Ya kan kayak kita sekarang TL, Coach CGL. Oh iya ya kata Musa, dia jalankan. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu cuma perlu kasih saran yang quick win. Menang cepat. Mereka memang nggak terpikir sih, mereka lagi bingung. Yang ketiga, cepat ya. Ini masih, saya berkejaran dengan waktu. Nah Bapak Ibu, tahu nggak? Di saat ini, di fase lemah ini, itu sebetulnya saat yang paling tepat untuk Bapak Ibu berinvestasi hubungan pada Tuhan. Salah kalau Bapak Ibu investnya di fase sakit, luka, susah. Kalau Bapak Ibu mau bangun otot rohani saat ini, fase yang ini, fase sakit, luka, sesat, hilang, itu saat memakai otot rohani. Tapi membangun otot rohani, ini waktu yang terbaik. Bahkan harusnya bukan yang lemah ya, yang hijau. Bangun terus otot rohani. Saya pernah sharing kan 2-3 tahun yang lalu kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pernah sharing di mimbar ini. Waktu saya kehilangan pekerjaan. Karakter saya itu karakter sulit loh Bapak Ibu. Istri saya itu tahu banget. Saya tuh orang yang gak gampang bisa terima keputusan PHK itu. Gak ada masalah dengan kinerja saya dinilai baik dan lain-lain. Nah sudahlah, ya, panjang ceritanya. Tapi tahu gak Bapak Ibu? Waktu saya 1 tahun menjalani kehidupan PHK tanpa income, zero income. Kami makan itu beneran cuma cukup untuk hari itu saja. Saya itu sudah takut saya ini bakal jadi apa ya secara karakter. Karena saya itu karakter sulit.
Karakter saya itu memang karakter sulit, saya tahu lah, saya tahu itu. Jadi saya cukup memahami orang-orang yang punya karakter sulit, yang suka marah di mana-mana, berantem sana, berantem sini. Saya paham gitu ya, karena saya dulunya juga begitu. Kalau istri saya beda. Kalau istri saya ini ya, mumpung gak ada dia kan, halo? Ada ya, aman, dia lagi tugas. Kalau istri saya itu kebalikan dengan saya. Orangnya itu, aduh istri saya ini ya, mungkin gara-gara itu saya jatuh cinta padanya ya. Dia itu, aduh, saya sampai ngomong kayak gini loh Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bermasalah sama istri saya, ini gak ada istri saya kan ya. Kalau ada saya ganti topik. Kalau ada yang bermasalah sama istri saya, nyampe di telinga saya, langsung saya putuskan yang salah orang itu. I know my wife, beneran. Pokoknya lah, ya, dia gak pernah bermasalah sama siapa-siapa sih. Tapi saya tahu banget istri saya itu. Orangnya tuh aduh diteleponin sales-sales marketing yang kejam-kejam penipu-penipu tuh tetap senyum-senyum. Kamu tuh ngapain sih senyum-senyum? Saya bilang, tutup udah. Dia tuh masih, iya, makasih. Aduh istri saya ini. Ya istri saya itu udahlah. Pokoknya kalau dia berantem sama siapapun, saya dengar, saya langsung pasti bisa menyimpulkan yang salah orang itu. Kalau dengan saya, kebalikan. Enggak lah, kalau dengan saya 50-50 kemungkinannya siapa yang salah. Tapi kalau dengan istri saya jamin 100% dia benar, 0% dia salah. Ya itu istri saya. Nah waktu saya mengalami PHK itu yang sulit itu ya, untungnya Bapak Ibu, saya dan istri udah menabung otot rohani 5-6 tahun sebelumnya. Jadi kami menjalani kehidupan yang sulit itu dengan gampang. Ya, kami itu kadang-kadang mau makan aja juga bingung ya. Kadang-kadang ada anak-anak CG bawa, mereka nggak tahu kondisi keuangan kami nggak cerita. Mereka kirimin makanan, wah seneng ya kami. Lumayan kan, hemat satu hari. Uangnya bisa dipakai buat besoknya lagi gitu loh. Habis ini jangan kirimin saya makanan ya. Saya nggak berpesan untuk kirimin saya makanan loh ya. Jadi kalau mau bangun otot rohani ini waktunya. Jangan berpikir nanti dah tunggu ada masalah baru. Waktu ada masalah Bapak Ibu, ingat nggak sharingnya Pastor Jimmy kemarin yang dari Tarakan. Waktu dia tahu istrinya didiagnosa kanker. Udah mau berdoa tuh sudah nggak bisa katanya. Loh level pendeta loh. Beneran loh. Ya sulit sekali, sulit. Kecenderungan manusia itu tunggu sudah nyaman, baru dia mau berdoa. Lah kalau Anda kena sakit apalagi tadi yang hilang, yang sesat, small chance. Kecuali iman Anda itu sudah seperti Abraham. Small chance you will pray. Yang Bapak Ibu lakukan adalah makan banyak, tidur banyak. Jadi bangun otot rohani. Udah, nanti di masa sulit Anda tinggal pakai otot rohani. Ya, yuk lanjut. Sekarang kita masuk ke level yang sakit diobati. Jadi ini 2 poin. Wih tinggal 15 menit. Oke, yang sakit tadi masih ingat ya. Kalau Anda sedang sakit itu Anda mulai benar-benar absen panjang dari semua aktivitas rohani. Jadi karena kebingungan tadi tidak dipecahkan, Anda jadi mulai bolong-bolong, akhirnya keterusan, paham nggak? Yang tadi itu kan lemah baru. Nah ini Anda mulai sakit, tapi sakitnya masih belum, belum luka. Luka nanti ibadah 2. Ketika Anda sakit Bapak Ibu, ya, Anda itu cenderung tidak punya pertahanan rohani. Gak punya. Karena Anda bolong-bolong, Anda bukan bolong-bolong lagi ya. Kalau bolong-bolong masih lemah tadi. Kalau sakit ini sudah Anda berkepanjangan absen dari semua aktivitas rohani. Anda mulai sakit, keputusan-keputusan Anda mulai salah. Itu Anda mulai sakit rohani. Anda gak punya pertahanan rohani karena saya jamin sate Anda udah berhenti saat teduh Anda. Ke gereja Anda sudah mungkin, jarang mungkin cuma Natal dan Paskah. Ke CG juga, lama banget bolong ya sudah. Itu ciri-ciri orang sakit rohani. Ya, hati-hati dengan gejala-gejala sakit rohani ya. Anda akan menjadi mudah tersinggung dan mudah marah. Karena nggak punya pertahanan rohani sama sekali. Ya, nah contoh ya Bapak Ibu. Orang-orang yang sakit rohani itu ya suka mengambil keputusan-keputusan yang salah. Misal, ini di dalam CG Family, mungkin tidak akan relevan dengan Pro M dan Eagle Kids ya. Di CG kami, 3 kesalahan utama di CG Family, di keluarga family. 1, jangan dicatat, nggak usah. Yang pertama, Anda berhenti dari aktivitas rohani ketika punya anak. 1. Tapi tadi seperti saya bilang ya, banyak juga orang berjuang loh. Luar biasa, saya tuh sangat tersentuh dulu, ingat banget si Ardi dan Dewi ya.
baru punya anak, mereka tetap naik motor tuh ke CG, anaknya masih bayi, dinaikin motor, diselimutin, dikasih mantel apa semua ya. Selalu ada cara. Kita aja yang malas mikirin caranya. Coba itu demi kerjaan. Wah, itu proyek 1 miliar. Apapun Anda lakukan. Untuk datang ketemu orang itu ya kan. Tapi kalau CG enggak. Siapa? Oh, Angel saya juga dengar ya. Yang bawa anak katanya sambil sharing gitu ya Angel ya. Kakinya ngayun anaknya. Luar biasa saya bilang. Wow, selalu ada cara gitu loh. Dia enggak mau sakit rohani. 2, jangan tersinggung ya. Ini sudah gembala harus siap lah ya menerima input-input dari saya. Yang kedua, memutuskan untuk pisah rumah suami dan istri. Itu kesalahan juga. Itu akan bikin Anda sakit rohani. Suami kan kerja kok, saya ngerti. Kalau kondisi Anda sekarang seperti itu, berdoalah dan berusahalah untuk bersatu kembali. Saat ini ya sudah jalani dulu, mungkin cuma itu kerjaan yang Anda punya. Harus kerja di luar kota, istri di sini, suami di mana. Itu sudah salah Bapak Ibu, itu akan mudah sekali Anda akan sakit rohani. Ya itu kesalahan nomor 2 yang paling sering saya temuin di 7-8 tahun penggembalaan saya. Ketiga, ini udah mulai panas kupingnya semua. Yang ketiga, memisahkan keuangan suami dan istri. Sering banget. Saya dulu punya anggota CG, dia datang ke saya, udah lama sini. Kok ini loh, dia marah-marah sama istrinya. Masa utangku gak dibayar? Utangmu? Gimana? Iya kok. Kan dia pinjam uang ke aku. Hah? Istri pinjam uang ke suami. Iya katanya. Dia belum balikin katanya. Hah? Saya bilang, come on. Keuangan jadiin satu. Yang mengelola terserah siapa yang lebih pandai mengelola keuangan. Di keluarga kami istri saya yang kelola. Saya gak pegang sama sekali loh. Gak bawa dompet beneran tuh. Percuma dompet saya isinya cuma SIM. Uangnya diisi saya semua gitu. Walaupun saya penghasil utama di keluarga. 90% income kami dari saya. Gabungin. Anda itu sudah satu tubuh. Kok uangnya masih berpisah? Berarti uang itu lebih penting dari tubuh Anda. Anda kan satu tubuh kan? Anda sudah berhubungan badan loh. Anda sudah jadi satu secara tubuh dan roh. Firman bilang. Anda sudah bukan lagi 2, Anda menjadi satu bukan lagi 2 kan kata Firman. Loh kok uangnya masih jadi 2? 2 kas, 2 anggaran. Berarti uang lebih penting dari tubuh Anda. Itu idolatry loh, penyembahan berhala terhadap uang. Hati-hati, uang, cinta uang adalah akar dari segala kebaikan. Kejahatan. Anda cinta uang, lebih cinta uang daripada cinta kepada istri atau suami Anda. Suami istri Anda mau berbagi uang? No. Gabungkan. Gabungkan Bapak Ibu uang Anda. Oh tapi suamiku nih boros kok, kalau tahu uang urus, bicarakan, urus bersama. Jangan dirahasia-rahasiakan. Setor uangmu, semua. Dihabisin suami, ayo bicara, gimana nanti. Kecuali ya suaminya pakai untuk misalnya apa, ngedrugs, prostitusi, ya Anda harus simpan uang Anda. Tapi kalau enggak cuman karena masalah boros, bicarakanlah. Daripada sendiri-sendiri keuangannya. Ya? Yuk lanjut. Kita sudah sampai yang sakit dan diobati. Ada 3 hal Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau mengobati orang yang sakit. Yang pertama, untuk sembuh, untuk sehat secara rohani, itu nggak ada jalan belakang Bapak Ibu. Cuman ada lewat pintu depan. Maksudnya begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi susah, lagi gimana sih, udah lama nggak baca Alkitab. Jalan keluarnya gimana? Tahu nggak? Mulailah baca Alkitab. Kalau Bapak Ibu udah lama nggak ke gereja nih kok, aduh aku lama banget nggak ke gereja. Tahu nggak jalan keluarnya? Mulailah ke gereja. Aduh kok aku ini udah lama nggak CG. Ada jalan keluar nggak kok? Ada. Apa? Mulailah CG. There is only front door, there is no way back. Gak ada jalan belakang. Kok aku sudah lama gak CG kok, ada saran gak? Ada. Kamu kayak coba liburan dulu deh ke Bali. Gak ada. Dia pulang dari Bali tetap gak CG. Aku mau menenangkan pikiran dulu nako. Ayo sudah, pulang aja, gak akan CG. Jadi hanya ada pintu depan. Kalau Bapak Ibu mau sehat secara rohani, hadapi pintu depan. Ya mulai.
Saya dulu kalau suka tanda tangan invoice di kerjaan saya Bapak Ibu, tebelnya itu lebih tebel dari Alkitab. Tebel banget dokumen yang saya tanda tangani dulu. Segini loh. Ya segini. Itu harus saya tanda tanganin dan satu lembar itu mungkin bisa 3 kali tanda tangan. Itu kalau saya udah lihat ditaruh di atas meja saya, udah paling males nih. Buh. Tapi tahu nggak cara supaya menyelesaikan itu gimana? Mulailah ambil lembar pertama. Nggak ada cara lain. Ambil lembar pertama ya, saya sambil setel lagu, saya tanda tangan. Tiba-tiba udah setengah. Udah jalan lagi, tinggal satu lembar. There is only front door. Kalau mau sehat secara rohani, nggak ada cara lain. Nggak usah berharap, nggak usah cari-cari cara lain ya. Hadapi saja. Mulailah. Tidak ada cara lain untuk sehat rohani selain kembali pada gaya hidup rohani yang sehat. Saya ulangi, tidak ada cara lain untuk sehat rohani selain kembali pada gaya hidup rohani yang sehat. Ya, yang kedua, berlomba dengan waktu. Bapak Ibu tahu nggak pintu depan? Tadi kan saya bilang cuma ada pintu depan. Pintu depan yang paling mudah apa? Komunitas. Saya nggak jualan CG. Tidak ada titipan dari Pastor John. Saya bukan full timer. Saya profesional yang bekerja di dunia sekuler. Tidak ada titipan-titipan sponsor di sini. Mau cari front door yang paling easy, the easiest front door is community. The friendliest, the cheapest, the easiest one. Paling mudah, paling murah, paling sederhana. Komunitas. Pasti. Saya Bapak Ibu menyelesaikan baca Alkitab di komunitas. Saya mulai punya kebiasaan doa di komunitas. Saya senang kemarin ada CG Pro M yang sharing di grup saya, tapi nggak ada namanya ya, anonim ya. Dia bilang, dia itu benar-benar bersyukur sekali dengan CG, karena di CG itu dia bilang dia mulai bisa, saya lupa. Pokoknya something with the spiritual life lah ya. Kehidupan rohaninya itu mulai terbangun pada saat dia gabung di komunitas. Bapak Ibu mau mulai baca firman dulu, monggo. Nggak ikut komunitas, tungguin aja. 2 bulan berhenti. Ngikut komunitas saja juga berhenti. Tapi kemungkinan Bapak Ibu untuk lanjut karena ada temennya. Bapak Ibu kalau mau lari jauh, larilah beramai-ramai. Pernah dengar itu? Kalau mau lari cepat, larilah sendirian. Kalau mau lari jauh, larilah beramai-ramai. Gak ada cara lain. Jadi kalau saya loh ya, ini kalau saya ya, mungkin di Alkitab gak ada ya, komunitas. Nanti dari komunitas Bapak Ibu akan punya kebiasaan ke gereja, akan punya kebiasaan baca firman. Kalau dibalik, gak bisa. Ini pengalaman saya, rajin ke gereja, gak bisa. Apalagi kalau dia dari kecil Kristen, tradisi ke gerejanya cuman. Komunitas, come on. Cari komunitasmu. Gampang kok. Tidak sulit kok ya, jangan dibayangkan yang serem-serem. Komunitas itu nanti terikat kok seumur hidup itu kalau Anda gak suka. Loh kalau Anda suka, gimana? Kalau Anda suka masa Anda akan terasa terikat? Gitu loh. Ini kebutuhan loh, bukan masalah suka gak suka loh. Ya. Di dalam komunitas itu Bapak Ibu, teori firman setinggi langit itu menjelma menjadi praktek yang menginjak bumi menurut saya. Ini quote dari saya, ini quote of the day. Ya, di dalam komunitas, teori firman yang setinggi langit itu menjelma menjadi praktek kehidupan yang menginjak bumi. Kalau Bapak Ibu mau ngelihat praktek-praktek firman di dalam kehidupan, masuk CG. Kalau enggak Bapak Ibu cuma ngeliat kayak baca teori, masa bisa sih? Pajak, Bapak Ibu bayar pajak enggak? Sekarang ini Bapak Ibu tahu enggak, dokumen itu harus ada bea materainya. Tahu nggak sekarang? Yang bisnis pasti tahu. Dokumen yang ada nominal rupiah itu harus dipasangin materai sekarang. Dan yang bayar harus pihak pembeli. Itu saja saya bergerak di bidang distribusi ya. Semua toko besar berontak di Balikpapan gak ada yang mau bayar. Loh saya bilang saya ada undang-undangnya loh. Taatlah. Ya susah sekali untuk taat. Tapi kalau masuk dalam CG Bapak Ibu akan melihat orang-orang mempraktekkan firman di dalam kehidupannya. Terakhir, nomor 3, untuk mengobati yang sakit. Once you are in, make sure there is no exit. Sekali Bapak Ibu masuk dalam komunitas, jangan keluar selamanya. Percayalah sama saya. Ya, sekali Bapak Ibu masuk di dalam komunitas, saya ulangin, jangan keluar untuk selamanya.
Karena begitu Bapak Ibu keluar dari fase sakit ini, Bapak Ibu akan ketemu pintu yang namanya luka. Biasanya orang yang keluar dari CG atau dari gereja itu biasanya karena luka. Ya, tadi saya bilang luka udah sulit sekali. Sulit sekali. Jangan tinggalkan CG ya Bapak Ibu. You may live a CG, but you may not live the CG. Bapak Ibu boleh meninggalkan sebuah CG, tapi jangan meninggalkan CG. Paham bedanya? Bapak Ibu boleh meninggalkan CG itu, Bapak Ibu boleh meninggalkan CG yang ini, tapi jangan pernah meninggalkan CG. Karena pintu berikutnya adalah biasanya luka. Orang-orang yang meninggalkan CG itu kebanyakan luka sih. Hampir semua sih. Pindah kota nggak meninggalkan CG, karena waktu dia pindah kota dia bisa cari CG di tempat lain. Di kota itu. Kebanyakan tuh karena luka sih. Meninggalkan gereja. Gereja juga komunitas ya, tapi yang saya omongin tadi smaller group ya. Komunitas yang lebih kecil. Saya nggak bicara komunitas yang lebih besar ya. Selalu kasih kesempatan kedua buat CG ya Bapak Ibu. The devil wants to unplug you from any group of believers. Iblis itu selalu pingin meng-unplug Bapak Ibu dari komunitas apapun, komunitas orang percaya. Ya Bapak Ibu, bermurah hatilah wahai para gembala. Jangan bikin keputusan yang sulit sekali sampai anak CG-mu pergi meninggalkan CG. Kecuali memang itu keputusan yang prinsipal. Ya, bermurah hatilah, kasihan, mereka itu kasihan. Ya, coba bayangkan seperti anak-anak duniawi kita lah, anak-anak daging kita. Kalau keluar rumah, kasihan. Ya, jangan sampai mereka meninggalkan CG Bapak Ibu. Yang terakhir saya mau share Bapak Ibu, bisa tampilkan Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 sebelum kita rangkum semuanya hari ini. Bapak Ibu, saya akan tunjukkan betapa komunitas sama firman itu dua hal yang sepaket. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, kita baca ya. Saya akan bacain. Ikutin saya ya, ini simple tapi tajam. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Stop dulu sampai sini. Oke. Sadar nggak ini tentang apa? Hei kamu, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau saya balik, tidaknya saya hilangin ya. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang bijak, yang berdiri di jalan orang kudus. Kudus maksudnya bukan sekudus Tuhan ya. Dan duduk dalam kumpulan, apa nih, pencemooh apa lawannya? Pengucap syukur. Apa itu? Kumpulan apa itu? CG. Berbahagia loh, kita sudah tinggal di situ. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Sepaket. Bapak Ibu gak bisa merenungkan firman Tuhan saja, tapi tidak tinggal di dalam kumpulan orang-orang tadi. Gak bisa. Ya itu sepaket. Kelihatan di Mazmur 1 dan 2, bagus banget. Bapak Ibu kalau baca setelahnya, cantik banget. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Ia akan berbuah pada musimnya, daunnya tidak pernah layu. Sampai hafal. Dia tidak pernah sakit. Kalau tinggal di dalam komunitas dan kecintaannya adalah Taurat Tuhan. Itu dipasangkan di Mazmur. Mazmur itu kan kitab penghiburan ya. Kitab yang melegakan hati, nyanyian roh untuk Tuhan. Dan dia taruh itu sebagai pembuka kitab Mazmur. Keren banget. Ya Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu sakit, jangan tinggalkan komunitas. Saya akan rangkum semua sharing saya hari ini. Saya undang PAW untuk naik ke atas panggung. Yuk kita tampilin slide summary-nya ada. Bisa dibantu multimedia kanan kiri. Yang tengahnya ada gambar domba. Summary-nya ini ya Bapak Ibu, yang sakit, yang lemah dikuatkan. Ada 3 hal yang Bapak bisa lakukan. Pernyataan yang positif, yang memotivasi diri itu akan sangat membantu sekali. It's okay, sering-seringlah ngomong it's okay. Gak apa-apa. Aduh itu menenangkan jiwa loh ya. Yang kedua temukan quick win-nya.
kasih saran-saran yang cepat membantu dia untuk mengurai kekusutannya. Pelayanan, CG, ya macam-macam lah. Dan itu waktu yang tepat di fase itu untuk invest hubungan dengan Tuhan. Bangun otot rohanimu di saat itu. Jadi nanti tinggal pakai saja di fase berikutnya. Fase sakit diobati yang pertama. Ya kalau mau sehat secara rohani, cuman ada pintu depan. Enggak ada cara lain, hadapin semua kebutuhan rohanimu. Face to face. Yang kedua, pintu depan termudah kalau mau boleh pilih di antara semua kehidupan rohani yang memuji, menyembah, berdoa, apalagi baca firman, bergereja, berkomunitas, pilih berkomunitas dulu. Nanti yang lainnya nyusul, pasti. Saya kenal semua CGL, ya enggak 100% sih. Tapi saya hampir yakin mereka akan menuntun Anda ke padang yang berumput hijau. Yang berikutnya, yang terakhir, once you are in. Kalau udah masuk komunitas, hang on. Bertahan di sana dengan apapun alasannya, jangan keluar. Jangan keluar, cari jalan keluar untuk masalahmu, tapi jangan keluar dari CG. Oke, itu saja dari saya. Kita tutup Alkitab kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini.